A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Bayu Mujrimin selaku dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Kutub, teman-teman yang saya cintai ya, sama-sama membuat tugas tentang Qiraatul Kutub, kemudian kaum muslimin muslimat yang mana mendengarkan dan melihat video ini ya, di tugas ini. Baik, kali ini kita mendapat tugas yakni membawakan materi tentang rukun Islam dan rukun iman ya, yang mana kita membaca kitab Safitun Najah ya, matan Safitun Najah. Namun konteks yang perlu kita perhatikan di sini, kita bukan membahas dari segi bahasanya ya, jadi lebih ke hal umumnya ya, jadi lebih mempelajari isinya. Oke. Jadi tugas kali ini adalah membaca yaitu atau menjelaskan tentang Qiraatul Kutub, yaitu kitab matan Safitun Najah ya. Oke. Langsung saja kita mulai. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik ya, kita mulai dengan bab pertama ya. Bab pertama faslun ya, bab pertama, yaitu bab pertama ini membahas tentang arkanu Islam ya, arkanu Islam, rukun Islam ya. Jadi sebagaimana di kitab disebutkan ya, arkanu Islam khamsah. Jadi rukun Islam itu ada 5 ya. Nah, jadi kita selaku umat muslim mempunyai rukun ya. Jadi rukun itu adalah tata cara kita untuk dalam konteks Islam. Berarti jika rukunnya rukun Islam, nah tata cara kita sebagai muslim itu ya berarti harus menjalankan dari rukun-rukun tersebut baru bisa dikatakan seorang Islam ya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan arkanu Islam khamsah ya. Jadi untuk menjadi seorang Islam itu harus memahami yang 5 ini ya, menjalankan yang 5 ini. Yang pertama ya, yang pertama syahadatun alla ilaha illallah wa ana Muhammadur Rasulullah ya. Yang pertama itu adalah bersyahadat. Nah, bersyahadat itu sebagaimana kita sudah sampaikan ya, sudah kita kita bacakan asyhadu alla ilaha illallah ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama kali harus dikerjakan oleh orang yang mau memasuki agama Islam, rukunnya adalah membaca 2 kalimat syahadat dan bersaksi ya. Jadi tidak hanya sekedar membaca, bersaksi dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu hal pertama yang harus dipahami, harus dijalankan ya sebagai umat muslim. Yang kedua adalah iqamus shalah. Nah, mendirikan sholat. Jadi setelah kita bersyahadat,
kita yakin bahwa Allah dan Muhammad, Allah adalah Tuhan kita, Muhammad adalah utusannya, kita adalah menjalankan sholat, ya, mendirikan sholat, ya. Jadi sholat itu adalah hubungan kita, bersaksi kita kepada Allah, nah hubungan kita kepada Allah. Nah, jadi sholat itu adalah kewajiban, ya, yang harus dilaksanakan oleh umat muslim dengan rukun itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah zakah. Nah, kalau tadi sholat, sekarang mendirikan zakat juga, menunaikan zakat. Nah, jika sholat itu hablum minallah, maka zakat ini hablum minannas. Nah, jadi hubungan antara Allah dan hubungan antara manusia sesama manusia. Ya, banyak kita mungkin tidak peka, ya, padahal ada dari harta kita itu bukan milik kita, adalah milik orang lain, ya, milik orang miskin atau sebagainya, ya. Jadi hablum minallah dan hablum minannas itu setara, jadi sebanding, dapat dua-dua dikerjakan jika kita sebagai orang muslim. Oke, kemudian yang keempat adalah saum Ramadan, ya. Saum Ramadan ini tergabung keduanya, ya, menurut saya, hablum minannasnya langsung dan hablum minallahnya langsung, hablum minannasnya juga. Mengapa demikian? Di bulan Ramadan kita merasakan lapar dahaga, ya. Itu kita, jika kita pahami saum Ramadan itu benar-benar kita merasakan esensi dari Ramadan itu, ya, hablum minannas. Kita memperhatikan keluarga manusia-manusia yang kekurangan, ya. Nah, di mana puasa itu pula untuk Allah, ya. Jadi sebagaimana ada dalil yang menyatakan bahwa puasa itu adalah perintahku dan akulah yang tahu, ya. Akulah yang menilai, aku yang langsung memberi pahala. Nah, jadi dapat hablum minallahnya, dapat hablum minnasnya, ya. Nah, itu dia tadi saum Ramadan, ya. Oke, kemudian yang kelima adalah hajjul baiti man istata ilaihi sabila, ya. Nah, ini yang kelima ini adalah rukun yang terakhir, ibadah haji ke Baitullah, ya. Bagi dan di sini disampaikan bagi yang mampu. Jadi kita sebagai umat muslim menyempurnakan Islam kita dengan melaksanakan haji, ya. Nah, jadi ada, ya, lah konteksnya umroh dan haji, ya. Pak, kita kan sudah umroh. Nah, jadi kita harus bedakan, ya, walaupun yang namanya umroh tetap umroh, haji tetap haji. Nah, ya, jadi jika kita ingin menyempurnakan yang namanya Islam kita, tetap hajilah yang kita kerjakan, ya. Ya, begitu, ya. Nah, jadi ada 5 tadi, ya, rukun Islam yang sudah kita bahas, yakni yang pertama syahadat, kemudian kedua sholat, kemudian yang ketiga mendirikan zakat, menunaikan zakat, kemudian saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima ibadah haji. Nah, jika kita menjadi seorang muslim yang taat, ya, jika kita ingin menjadi seorang Islam, nah, maka kita harus menjalankan tata cara tadi, rukun tadi, ya. Jadi tidak sempurna orang yang saum nih, ada yang puasa dia tapi tidak sholat. Nah, itu dia Islam tapi tidak sempurna Islamnya, ya. Kemudian ada yang sebaliknya malah, ya, dia rajin sedekah, Ustaz saya rajin sedekah tapi dia tidak sholat. Nah, itu salah juga, ya. Jadi banyak yang balik-balik. Nah, ini adalah rukun dan rukun atau tata cara. Jadi kita selaku umat muslim wajib menjalankannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah rukun iman, ya. Rukun iman. Nah, bab kedua membahas tentang rukun iman. Arkanu imani sittah. Rukun iman itu ada 6. Oke. Nah, rukun iman yang pertama yakni ialah antu'minu billah. Beriman kepada Allah, yakin, percaya, ya, percaya bahwa Allah itu ada. Ya, itulah
rukun iman kita kepada Allah. Jadi Islam itu kita jalankan harus ada asasnya bahwa kita itu beriman kepada Allah, ya. Ya, itu tadi antuk minubillah. Kemudian yang kedua, malaikati. Nah, kita juga harus percaya. Kita juga harus percaya, ya, bahwa malaikat itu ada. Ada malaikat yang menyampaikan wahyu. Kita harus percaya Allah memutus malaikat berdasarkan tugas-tugasnya. Raqib atid, ya, mencari amal baik dan buruk dan sebagainya. Kita harus percaya mereka itu ada, ya. Kemudian kitab. Nah, kitab ini kita harus percaya juga bahwa Allah itu menurunkan kitab. Nah, bagaimana kita kan diberi kitab Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an ini adalah penyempurnanya kitab sebenarnya, ya. Jadi dari antara 4 kitab itu Zabur, Injil, Taurat, sama, dan yang terakhir adalah Al-Qur'an. Kita wajib karena itu sangat relevan. Dari zaman ke zaman sangat relevan dan masih terjaga kemurnian keasliannya sampai sekarang. Mau percaya atau tidak percaya tetap itu. Mau kita nggak percaya rukun imannya, tetap Al-Quran tetaplah terjaga keasliannya, ya. Wahyu dari Allah. Kemudian Rasul. Nah, kita harus percaya juga Rasul-Rasul itu diturunkan oleh Allah untuk sebagai suri tauladan bagi kita, ya. Jadi bagaimana Muhammad diturunkan untuk menyempurnakan akhlak, ya. Dan semuanya Rasul-Rasul itu adalah suri tauladan bagi kita. Kita percaya dia diturunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita sebagai umat muslim, ya, sebagai umat manusia. Kemudian yang kelima adalah bil yaumil akhir. Kita harus percaya pula kepada hari akhir. Nah, jadi adanya hari kiamat itu kita harus percaya. Kita harus percaya, suatu saat nanti akan ada hari kiamat. Nah, itu termasuk rukun iman. Dan yang terakhir adalah biqadri khairi wasyarrihi minallahi ta'ala. Jadi qadar yang baik dan buruk, ya, qadar-qadar Allah itu nyata, ya. Kita yakin bahwa Allah itu memberikan qadar dan qadar kita baik atau buruk, kita harus percaya dan terima, ya. Mungkin itu saja bab yang kita bahas di tugas kali ini, yakni tentang rukun Islam dan rukun iman. Bila mana ada salah kata atau salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Bagaimana kitab ini, ya, sama-sama masih dalam saya belajar juga, ya. Jadi mungkin ada yang tidak tepat perkataannya atau penafsirannya, mohon dikoreksi Bapak dosen atau teman-teman sekalian. Mungkin sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.